Berawal dari pendidikan abad 21 yang fokus pada 4 kunci pendidikan, yaitu creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Maka pola pendidikan di sekolah pada abad ini menjadi lebih ke arah student-centered teaching approach dan mulai menggunakan teknologi digital, sehingga aktivitas belajar menjadi lebih banyak dilakukan di indoor, baik ruang kelas ataupun ruang komunal. Namun, tahun 2020 terjadi satu hal yang luar biasa di luar kendali manusia, yaitu pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Hal ini berimbas kepada pendidikan secara global. Adanya pandemi COVID-19 menganjurkan kita untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dibanding di dalam ruangan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang dapat meminimalisir terpapar virus. Dari latar belakang inilah muncul pertanyaan mengenai hubungan antara indoor dan outdoor di sekolah. Ruang indoor terdiri dari 3 elemen bidang, yaitu lantai, dinding, dan langit-langit. Outdoor atau yang sering disebut sebagai arsitektur tanpa atap dibatasi oleh 2 elemen bidang yaitu lantai dan dinding. Selain indoor dan outdoor, terdapat satu ruangan yang jarang diperhatikan, yaitu ruang transisi. The definition of transition itself is the process or a period of changing from one state or condition to another. Tanpa kita sadari, sekolah adalah transisi. Transisi dari anak-anak ke pemuda, transisi dari tidak ada pengetahuan menjadi mempunyai banyak pengetahuan, dan di abad 21, terjadi transisi sekolah dari analog menjadi analog digital atau digital. Kita pun sekarang sedang ada di masa transisi quarantine ke new normal. Ruang transisi didefinisikan sebagai ruang yang tidak dapat secara konsisten diklarifikasikan sebagai indoor maupun ruang outdoor. Hal ini dikarenakan ruang transisi mempunyai 2 karakter yang terdapat pada indoor dan outdoor. Pembelajaran di sekolah dapat dilakukan secara indoor dan outdoor. Pengalaman belajar di indoor memiliki efek langsung dan positif terhadap meningkatnya kualitas belajar siswa. Tetapi ruang indoor juga dapat menguras motivasi dan minat belajar siswa. Pengalaman belajar di outdoor dapat meningkatkan kegembiraan dan partisipasi siswa karena aktivitas yang dilakukan lebih bebas dan aktif. Namun, belajar di outdoor juga dapat mengurangi fokus belajar siswa. Kedua pengalaman ruang belajar dapat mempengaruhi tingkat akademik siswa dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi harmonisasi lingkungan belajar indoor dan outdoor dapat mendiversifikasikan bakat yang dapat digunakan siswa untuk meningkatkan pertanyaan-pertanyaan otentik di berbagai subjek. Dan juga dapat memperluas kesempatan sistem active learning untuk merangsang imajinasi dan kreativitas. Saya menganalisa hubungan indoor-outdoor dari 15 preseden. Beberapa hal yang dianalisa yaitu identifikasi ruang indoor, semi-outdoor, dan outdoor, konektivitas antar ruang, akses dan ownership dari setiap ruangan, serta fungsi ruangan seperti learning or non-learning. Hasil dari analisa tersebut adalah semua preseden menggunakan student-centered teaching approach dan hampir semuanya merupakan sekolah di abad 21. Secara identifikasi ruang, 53% preseden mempunyai ruang transisi antara indoor dan outdoor. Secara konektivitas, 87% dari preseden memiliki konektivitas yang tinggi antara indoor dan outdoor. Secara akses dan ownership, 73% preseden memiliki active outdoor space yang sering digunakan dalam keseharian aktivitas sekolah dan digunakan oleh semua warga sekolah. Secara fungsi ruangan, 73% outdoor space tidak digunakan untuk belajar. Selebihnya 27% preseden memanfaatkan outdoor space sebagai learning space. Berdasarkan hasil analisa preseden tersebut, terdapat 3 macam hubungan antara indoor dan outdoor, yaitu orientasi yang memberikan akses langsung dari indoor ke outdoor, orientasi yang mempunyai ruang transisi antara indoor dan outdoor, dan ada juga yang menggabungkan antara akses langsung indoor ke outdoor dan mempunyai ruang transisi antara indoor dan outdoor itu. Area outdoor itu sendiri ada yang bersifat non-learning karena tidak memungkinkan adanya pembelajaran dan ada pula area outdoor yang mendukung adanya aktivitas learning. Dari analisa 15 preseden yang sudah dilakukan, ruang transisi sering dilihat hanya sebagai pelengkap atau tambahan ruang saja dan justru kadang dianggap sebagai ruangan yang tidak perlu ada. But what if school is all about transition? What if we can combine 2 learning environments in one room? Di mana ruang transisi dapat menjadi sebuah ruang pembelajaran yang menggabungkan kedua pengalaman belajar indoor dan outdoor. Thank you.